Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Oki di sini akan memaparkan tentang Lomba KBMK 2022 dengan kategori karya tulis ilmiah. Kali ini kami mengambil judul pemanfaatan waluh yang melimpah menjadi inovasi produk olahan unggulan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya Ogi Safitri dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan rekan saya Asila Zulfa Iyudiansa dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penghasil food loss and waste terbesar kedua di Indonesia, yaitu diduduki oleh Indonesia, kemudian melimpahnya bahan baku waluh di Bojonegoro, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan waluh. Pada bagian yang pertama ini adalah penghasil food loss and waste terbesar kedua di dunia, yaitu diduduki oleh Indonesia. Pada tahun 2017, di Ekonomi Intelligence Unit menyatakan bahwa Indonesia adalah penghasil food loss and waste terbesar kedua di dunia. FAO 2011 menyatakan bahwa food loss adalah penurunan kuantitas dan kualitas makanan yang terjadi di sepanjang rantai pasok pangan dan secara khusus mengarah pada makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, pada umumnya food loss terjadi pada tahap produksi, pasca panen dan pengolahan dalam rantai pasok makanan menurut Parfit 2010. Sedangkan food loss didefinisikan sebagai bagian dari food loss yang terjadi di akhir rantai pasok pangan, baik pengecer maupun konsumen akhir yang berkaitan dengan perilaku retail dan perilaku konsumen. Nah, pengaruh rutinitas belanja terhadap food waste memiliki koefisien Jalur sebesar 0,21, sedangkan koefisien Jalur antara rutinitas belanja dan food waste adalah sebesar 0,24 menurut Stansu 2015. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar penumpukan sampah yang terjadi di Indonesia. Kemudian Indonesia menduduki peringkat kedua, yang mana peringkat pertama adalah Arab Saudi, Saudi Arabia, Arab Saudi, Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Nah, kemudian bisa kita lihat di sampingnya yaitu ada seorang anak dan juga masyarakat yang sedang mengantri untuk mendapatkan makanan. Melimpah di Bojonegoro yaitu labu kuning atau waluh. Di Bojonegoro, petani yang menanam labu kuning sangat banyak, tetapi harga di pasaran sangat rendah. Karena pengetahuan mereka mengenai marketing digital masih sangat minim sekali. Akibatnya, mereka membiarkan hasil panennya membusuk. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa labu kuning sangat baik dijadikan pengertian waluh sendiri. Pokok. Labu kuning atau waluh adalah bahan makanan yang memiliki vitamin A, B, dan C, mineral serta karbohidrat namun tidak tinggi kalori, sehingga tidak mengkhawatirkan bagi yang diet rendah kalori. Sifat labu kuning atau waluh yang memiliki tekstur lunak dan mudah dicerna, serta mengandung karoten atau provitamin A cukup tinggi, serta dapat menambah warna menarik pada olahan pangan lainnya. Kandungan gizi waluh. Kandungan gizi labu kuning per 100 gram. Nomor, jenis zat gizi, jumlah, energi 32 kalori, protein 1,1 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 6,6 gram, fosfor 64 gram, zat besi 0,14 gram, vitamin 180 IU, beta karoten 7,67 gram, vitamin B1 0,08 gram, vitamin C 52 gram. Lakar heat hot. Kerupuk lakar merupakan salah satu makanan yang terbuat dari bahan baku tepung kanji yang kemudian panggang menggunakan panggang besi dengan api sedang hingga kering. Setelah itu di oven hingga kering dan dicocol dengan sambal alami. Produk lakar ini diinovasikan dengan campuran bahan baku waluh.
Cara membuat lakar hits house ditambah dengan walu. Yang pertama, siapkan tepung kanji dan walu dengan perbandingan 2:1, garam, micin, penyedap rasa, bawang pre, dan juga minyak goreng. Kemudian rebus air hingga mendidih, lalu buatlah seperti adonan, uleni hingga kalis. Kemudian siapkan panggangan yang sudah siap, lalu ambil adonan sebesar ibu jari adonan, kemudian diperas atau dipanggang. Kemudian setelah mengering dan matang, langsung bisa di oven dalam waktu 15 menit. Setelah 15 menit dan matang, bisa langsung diambil, dimix dengan sambal lakar yang sudah disiapkan. Lakar hits hot siap untuk di packing. Untuk percobaan pertama yaitu pada waloh, yang mana pada percobaan pertama ini pada waloh ini gagal karena memang tekstur dari waloh sendiri merupakan tekstur yang sangat lunak, sehingga dalam pembuatannya sangat susah untuk dipres atau dipanggang. Mereka ketika dipanggang malah justru gosong di panggangannya. Kemudian setelah melakukan percobaan waloh plus tepung kanji, ternyata hasilnya sangat memuaskan karena memang walau dengan takaran perbandingan 1:2 pada tepung kanji, rasanya juga sama seperti tepung kanji biasa, namun ada rasa gurih dan bau khas wangi dari waluh, serta mendapatkan warna yang alami dari waluh yaitu warna kuning keemasan. Kemudian yaitu tepung kanji sudah tidak dilakukan lagi karena memang tepung kanji ini merupakan bahan dasar sebelumnya dari lakar hits hot. Jadi, kesimpulannya adalah labu kuning atau waloh dicampur dengan tepung kanji pada percobaan ini menghasilkan sama seperti tepung kanji biasanya. Tetapi jika menggunakan perbandingan 1:1 masih belum bisa mendapatkan adonan yang baik, sehingga perbandingannya harus digunakan yaitu labu kuning atau waloh 1 dan 2 untuk tepung kanji. Oleh karena itu, dengan adanya perbandingan 1:2 mampu menghasilkan inovasi lakar hits hot berbahan dasar labu kuning atau waloh, dan rasanya pun tak kalah dengan lakar hits hot biasanya. Justru malah ketika menggunakan waloh sudah tidak menggunakan bahan pewarna lagi karena lakar sudah berwarna kuning keemasan. Dengan demikian, inovasi labu kuning atau waloh pada produk lakar hits hot dapat diciptakan sehingga dalam hal ini mampu mengatasi permasalahan yang ada di Bojonegoro, yaitu melimpahnya labu kuning atau waloh. Ketahanan pangan di Bojonegoro bisa terselamatkan dengan adanya inovasi lakar hits hot berbahan dasar waloh ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku ketua kelompok pada kelompok OKI mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.